Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang akan dan sudah terjadi dalam hidup kami. Allah turut bekerja dalam kehidupan kami setiap pribadi. Allah turut bekerja dalam kehidupan suka dan duka di setiap musim kehidupan. Allah turut bekerja. Siang hari ini kami hadir dan Allah turut bekerja dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur Engkau Tuhan Yesus menerima kami apa adanya. Karena itu pikiran dan hati kami sangat tenang dan sangat terbuka untuk menerima firman dan jamahan Roh Kudus. Atas nama Yesus Tuhan yang sepakat katakan amin. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Sangat bersuka cita bertemu dengan teman-teman semua. Saya jemput teman aja ya. Ya, oke. Terima kasih buat Yen, Ding Ding, Nat, dan seluruh panitia. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 bagian. Yang pertama kita akan kupas tentang secara kajian psikologi dan ilmiahnya. Yang kedua kita akan bahas tentang diskusi tanya jawab. Dan yang ketiga, next, jawaban firman Tuhan. Jadi secara psikologi kita akan bahas, secara analisa pedagogiknya kita bahas. Yang kedua tadi apa? Tanya jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sudah gitu, next adalah tetap firman Tuhan yang akan menjawabnya. Nah, temanya ya tentang 5 bahasa kasih. Nah, 5 bahasa kasih ini ditemukan oleh Gary Chapman pada tahun 1995. Berarti udah berapa puluh tahun? 30 tahun. Dan ini menjadi satu penemuan yang mewarnai dunia pasangan suami istri dan parenting. Oke, sudah dicetak 10 juta kopi. 10 juta kali 100.000 berapa ya? 10 juta kali 100.000 harganya berarti hampir berapa? 10 juta kali 100.000. Ayo, ibu rumah tangga yang hitung. Berapa? Yang benar. Masa? 12 miliar atau 110 juta? 10 juta. 10 juta itu nolnya berapa? Kali 100.000. Satu buku kan 100.000. 100 triliun. Satu T. Satu T royalti, kan aku penulis buku, royalti itu 10%. Jadi dari satu T 10%-nya berapa? 100 M. Nah, berikan peyem royaltinya ya. Oke, oke ya. Nah, ini ditemukan tahun 30 tahun yang lalu. Nah, sebenarnya 15 tahun yang lalu aku sudah menulis buku ini, Semangat Parenting. Parenting itu penting, kalau tidak anak akan jadi genting, sinting, meting, dan bunting. Nah, di buku ini juga dibahas tentang bahasa kasih. Oke? Tetapi saya menyampaikan 15 tahun 15 tahun yang lalu aku mengutip buku ini. Dengan hari ini saya masih tetap belajar. Dan ternyata upgrade tentang bahasa kasih itu sangat panjang. Jadi awal perkenalan ini saya sampaikan pernikahan aku yang ke-34 juga sampai hari ini tentang bahasa kasih masih dalam tahap belajar dan proses. Karena itu kita akan sama-sama ngebahasnya dari hati ke hati. Oke. Nah, di dalam penemuan ini ditemukan ada 5 bahasa kasih. 5, katakan 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah acts of service, langsung pakai bahasa Indonesia aja, adalah ini pelayanan. Yang kedua, ayo sebutan sama-sama 2-1, yang adalah tentang kata-kata.
Yang ketiga, sentuhan fisik. Yang keempat, pemberian hadiah. Yang kelima, quality time, waktu. Nah, 5 hal ini dalam setiap manusia pasti ada. Tapi pilih 2 yang paling mendominasi, yang paling tinggi. Nah, kemarin kan sudah dites. Coba saya ingin tahu siapa yang paling tinggi, itu adalah pelayanan, angkat tangan. Dari wajah sudah kelihatan. Ini ada hubungannya dengan orang yang dominan. Maju tak gentar, gentar tidak maju. Ulah seliring, tenang weli. Yang kedua adalah afirmasi. Angkat tangan yang afirmasi, kata-kata. Kata-kata, kata-kata dari wajah udah kelihatan. Hayang ngomong wae. Hayang katempo aja. Nyonyotnya. 5.000 kata-kata udah kelihatan. Lihat aja di IG-nya, selalu tampil di mana-mana. Mahadir. Ya. Itu ada hubungannya dengan personality. Yang ketiga adalah sentuhan. Ya, tangan, angkat tangan, sentuhan. Di mana nama yang pelukan, cipika, cipiki, cepetnya. Padahal sakinya mung dicium, nyium aja, nyium tembok tak sepuasnya. Oke? Yang keempat adalah hadiah. Selalu senang kasih hadiah. Kau nggak ngasih hadiah itu rasanya salah, berdosa. Selalu aja. Nah, kau punya duit, oke, kau sedang bokek. Dan senang juga menerima hadiah. Nah, angkat tangannya. Dari wajah sudah kelihatan. Hayang cuan wae. Nah, yang terakhir adalah quality time. Oke? Quality time. Oke, quality ya. Hayang waktu aja ya. Pokoknya mah bagaimana ya udah cukup banget. Hayang papangi wae ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, setiap manusia itu ambil 2 yang paling tinggi, yang nanti yang belum dites nanti dites jaringnya. Oke. Nah, lima-limanya pilih 2, pasti ada yang paling menonjol. Pasti ada yang menonjol. Kalau lima-limanya sebuah itu kelihatannya Tuhan Yesus. Oke, nah Gary Chapman mengatakan dalam diri manusia itu adalah seperti adalah tangki. Tangki, kalau tangkinya kosong, ya bahasa kasihnya kosong, tangkinya kosong, maka tangki ini ketika dipakai mobil dan yang lain nggak akan bisa maju. Nah, manusia dalam jiwanya ini, kognitif, afektif, psikomotorik, dalam jiwanya itu butuh yang namanya sentuhan, sentuhan kasih, bahasa kasih dari 5 ini. Nah, 2 yang paling menonjol. Kalau Gary Chapman mengatakan ini adalah seperti tangki yang kosong, aku lebih setuju, pendapat pribadi ya, analoginya adalah bukan soal tangki aja, itu bagus. Tapi seperti baterai. Baterai. Baterai itu kan ada kutub utara, kutub selatan, ada 2. Nah, kalau baterai ini nggak di-charger, itu akan soak bahasa Sundanya. Itu nggak akan jalan. Oke? Baterai ini harus disentuh dua-duanya ini. Kutub utara, kutub selatan, dua-duanya ini. Nah, yang tahu apa kebutuhannya itu Anda harus tahu. Nanti sebentar akan saya jelaskan walaupun dites, tapi sebenarnya itu adalah harusnya tahu. Jadi baterai ini adalah di kutub utara dan kutub selatan itu melambangkan bahasa kasihnya itu harus ada. Termasuk suami Anda. Termasuk anak-anak Anda. Karena kalau baterai ini nggak di-strum, dengan kebutuhan bahasa kasihnya, orang ini akan haus, merana, hampa dan kosong. Secara ilmu parenting, 0 sampai 5, itu 5-5-nya harus disentuh semua. Ya kata-kata, ya action, ya hadiah, dan yang lain-lain. 0 sampai 5, sentuh semua. Supaya chargernya jalan semua.
Tetapi setelah balita umur 6 tahun cukup sentuh kebutuhan duanya, baterai atas dan baterai bawah. Oh, anak saya kata-kata dan sentuhan. Berarti itu yang harus minimal sebaik mungkin setiap hari ada sentuhan itu. Gary Chapman mengatakan minimal itu seminggu 3 kali. Minimal harus dilakukan. Kalau tidak akan kering, akan soak. Nah, pernikahan saya 34 tahun, pengalaman pribadi dengan istri, dan konseling mungkin hampir udah 40 tahun kepada suami istri dan yang lain-lain. Ternyata 5 hal ini saya renungkan beberapa bulan ini benar. Oh, kenapa dia selingkuh? Oh, kenapa dia cerai? Oh, ada faktor yang sangat kuat. Terlepas dari rohani seseorang, terlepas dari keuangan dan yang lain-lain, terlepas dari personality, ternyata 5 bahasa kasih ini sangat berpengaruh dalam kehidupan suami istri, dalam parenting, bahkan dalam negosiasi, lobby di perusahaan, di bisnis. Jadi sangat penting sekali. Yang setuju katakan yes dulu. Coba lihat kiri kanannya. Tanya, kamu bahasa kasihnya apa yang dinaunkan? Tanya aja. Oke? Okay? Yes. Contoh sehari-hari. Ada seorang pria, bahasa kasihnya adalah sentuhan. Sentuhan itu adalah ingin dipegang, ingin dipeluk, ingin dicium. Oke? Okay? Dan kata-kata. Ingin diteguhkan, ingin di-encourage. Aduh, papa baik dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Istrinya, bahasa kasihnya adalah melayanin dan kasih hadiah. Jadi istrinya sangat baik, saya menyediakan makanan, minuman setiap hari. Komplit dari mulai bapau, bacang, bakyak, barongsai, babi, bagong disediakan. Dan dia juga senang kasih hadiah. Pakaiannya, kaosnya, sepatunya, tasnya. Dibagikan semua, diberikan semua. Karena itu menunjukkan kasih sayang dari seorang istri. Bahasa kasihnya ditunjukkan menurut dia itu sudah maksimal. Tanda cintanya itu adalah dengan melayanin dan kasih perlengkapan makanan, minuman, pelayanan. Dan juga hadiah-hadiah. Tapi suaminya tidak merasa dicintai. Karena kebutuhan suaminya adalah kata-kata. Pap, papa mau kerja ya? Semangat, semangat. Enggak ada, lempeng lagi kok. Mama pergi, nggak rendos aja gitu. Nggak ada kata-kata kekuatan. Ketika suaminya menunggu kata-kata nggak keluar. Siang dan malam ditunggu, nggak keluar. Dan ketika dia melangkah untuk ke kantor, nggak ada pelukan. Nggak ada ciuman. Nggak ada sentuhan. Dingin, kering, tangkinya kosong. Batu baterainya soak, nggak semangat. Di kantor, sebagai pemimpin, disambut sama anak buahnya. Dan ada sekretarisnya, Bapak, bajunya bagus sekali. Bapak mau meminum apa? Susu, kopi, kopi, susu. Waduh, Bapak bajunya bagus ya. Wah, sambil dipegang, getar. Kenapa? Bahasa kasihnya adalah sentuhan. Ditacing supaya cicing. Dan kata-kata nyonyot keluar sekolahnya pintu. Oh, Bapak, oh, pemuda harapan bangsa agama mertua. Waduh, kalau saya punya suami. Itu bergetar itu.
Ini terlepas dari iman. Terlepas dari personality. Terlepas dari kesetiaan suami. Itu goyang sehari, 2 hari, 3 hari. Sebulan kemudian hilang tuh dari rumah. Ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata yang saya konseling. Logikanya ada seorang wanita, kebutuhannya tadi kata-kata dan sentuhan. Suaminya adalah quality time dengan pelayanan. Kasih uang banyak, ini banyak, mobil banyak, satpam banyak, security banyak, supir bawah, udah aja. Tapi nggak pernah dipeluk. Nggak pernah dikatakan, wah ini. Aduh ya Yen, asa bagi suayanya. Kalau kata-kata itu manjun lempeng, lempeng. Yen bukan Yen, ini Yen saya, istri saya namanya Yen, Sarwayan, Sarwayannya, Sarwayan, cek dulu Yen. Yen, kenapa bahasa kasihnya persis kamus ya? Sama persis, ya, namanya Sarwa lagi, suaminya Sarwa jadi saya lagi. Aduh, kumaha ya tehnya. Saya teh ngomong udah sampai di mana bagusannya? Pohode ini. Hah? Oh sama Yeyen ya. Nah, zaman sekarang, zaman now gitu ya. Si ceweknya ingin segar. Ya, jadi dia sport. Bisa pakai PT. Nah, PT-nya. Aduh, Neng, makin cantik aja. Sebulan, 3 bulan. Aduh, makin langsing. Coba badannya diukur. Pegang ini, pegang ini, pegang ini. Goyang. Goyang. 6 bulan kemudian hilang tuh dia ninggalkan suaminya. Ini kisah nyata yang saya konseling. Padahal dia itu adalah pelayan Tuhan. Jadi bahasa kasih ini bukan soal rohani, bukan soal fisik, tapi kebutuhan jiwa seseorang dibutuhkan. Jadi harus tahu yang pertama adalah siapa, who am I? Apa basis kasih saya? Yang pertama. Yang kedua harus tahu bahasa kasih pasangan kita itu apa? Kebutuhannya apa? Jadi poin pertama itu dulu. Ya, gak akan bahas firman Tuhan. Udah sering, nanti 5 menit cukup. Ya, oke. Nah, sekarang adalah kita akan tanya jawab supaya lebih jelas. Silahkan, nggak usah pakai moderator, langsung saja ngomong, kasih link, intinya. Silahkan, ada yang mau tanya, kita ngobrol, silahkan. Atau yang menambahkan, tanya, silahkan. Saya yakin banyak yang bertanya, dari wajah udah kelihatan. Silahkan, ada yang tanya? Halo? Ada orang? Siapa aja boleh. Nah, ada kan? Sudah satu pasti mau kedua nanti KB ya. Kamu mau ngomong ya? Oke, mau ngomong ya? Itu mulutnya udah gini nih. Siap. Sebutkan nama supaya saya kenal. Shalom Pak, nama saya Vivi. Vivi, Iya, silakan. Nanya apa, Vivi? mau nanya kalau saya pernah ikutan, maksudnya di tes ini berapa tahun yang lalu, mungkin 10 lebih lah ya. Nah, waktu dulu kan saya Bahasa kasihnya apa, Vivi? physical touch sama quality time. Oke, sentuhan dengan Iya. quality waktu. Oke, sekarang Nah, bisa berubah ya Pak ya? sekarang apa rasanya? Physical touch sama Tetap. act of service. Sekarang apa? Ya, physical touch sama act of service. Oh, jadi sekarang berubahnya itu adalah tetap sentuhannya tetap ada.
Dulu kan Ada. sentuhannya tetap ada kan? Tetap Iya, sentuhan ada. Oke. Sekarang ke act of service. pelayanan. Mungkin aja bisa terjadi karena situasi kondisi 10 tahun yang lalu mungkin anak-anak masih kecil dan suami mungkin gini. Sekarang mungkin harus lebih bergerak, lebih cepat karena situasi kondisi dan yang lainnya. Mungkin saja, tapi secara teorinya tidak mungkin dua-duanya berubah. Oh, tidak mungkin dua-duanya Tidak berubah. mungkin berubah. Pasti ada yang berubah dan berubahnya juga mungkin biasa 5 jadi 4, 4 jadi 3, mungkin aja. Da- Tapi yang paling jelas adalah Ibu Vivi adalah saat ini yang paling dirasakan Vivi itu apa? Sentuhan hari ini. Bahasa kasihnya apa yang dibutuhkan? Sentuhan. Tangkinya. Sentuhan. Sentuhan dan pelayanan. Ibu dapatkan dari pasangan. Iya, Dapat. dapat. Benar. Benar. Haleluya. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangannya setengah-setengah katanya. Dapat ya? Dapat. Ya, tahu udah. Duduk aja silakan. Udah kejawab. Silakan. Ada yang lain? Oh, ada yang nanya kok. Ya. Kenapa kalau orang dominan itu act of service bahasa kasihnya? Oh, kalau orang dominan. Ya. Oke. Nah, ini belum ada di buku, tapi hasil pengamatan saya berpuluh-puluh tahun dan ada beberapa teman saya yang setuju. Belum dibukukan secara sah, tapi kelihatannya ada benarnya. Coba. Karena itu kenapa saya buatkan, pertama itu banyak di buku adalah tentang kata-kata kan. Saya buatnya itu dari ini ke sini. Kenapa? Karena saya sangat memahami dan sangat passion dan sangat belajar terus tentang dunia DISC. Dominan, intim, stabil, cermat. Oke. Tipe orang dominan bagaimana? Cepat, akurat, ingin capai target. Pelayanannya bagaimana? Cepat nggak? Sangat cepat. Kemungkinan besar orang dominan bahasa kasihnya adalah ex service, pelayanan. Orang intim adalah orang yang supel, suka dia itu kenapa? Tebar pesona terus. Wih, hai, hai terus. Di rumah jendela dibuka terus. Hai, 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 hai terus. Kemungkinan besar adalah dia, bahasa kasihnya adalah langsung ke bawah. Kata-kata. Kata-kata penguatan, kata-kata peneguhan, kata-kata pengokohan. Betul atau betul? Ini adalah hasil pengamatan saya belum dibukukan. Tapi 80% ya saya berani tanda kutip, ini benar. Kalau dia orang stabil, stabil itu apa? Kalem, tenang, sabar, hayang deket wae, cicing. Bahasa kasihnya apa? Selalu sentuhan. Ya, kan karena saking lambatnya dia ingin disentuh terus. Saking lambatnya dia ada di rumah terus. Ingin ada ketenangan. Nah, orang tenang itu bagaimana kalau sedang nangis anak? Dipeluk. Dia itu adalah stabil, ada hubungan dengan sentuhan atau quality time. Jadi orang stabil, coba yang dites betul gak? Kemungkinan besar adalah dia adalah sentuhan dan quality time. Betul atau betul? Nat, ketawa-ketawa. Kamu apa Nat? Temperamennya. Intim, cermat. Intim, cermat. Kamu quality time atau atau ini terima hadiah? Quality time. Tapi yang kedua adalah tadi intim adalah kata-kata. Betul kan? Sentuhan bahasa kasih kamu itu adalah kata-kata dengan sentuhan itu. Betul atau betul? Kasih tepuk tangan.
Nah, kalau orang cermat, teliti, akurat, detail sekali. Sampai buat kado-kado itu begitu rapi, begitu bagusnya. Bahasa kasihnya kemungkinan adalah hadiah. Dan quality time. Jarang saya menemukan orang cermat bahasa kasihnya ngomong. Jarang. Tapi kemungkinan besar cermat itu adalah quality time dengan hadiah. Jadi dari gambaran ini sebenarnya kita bisa melihat. Ini belum tentu benar tapi kemungkinan besar tepat. Ada hubungannya bahasa kasih dengan personality seseorang. Ada hubungannya sangat erat. Ling-ling. Temperamennya intim, dominannya ada. Intim, Tim dominan. intim, dominan. Intim, dominan. Bahasa kasihnya kemungkinan besar adalah kata-kata. Ada kata-kata? Dengan Lebih ke service. service sama Service dengan gift. keep. Service dengan Gift. keep. Jadi dominannya lebih tinggi intim atau lebih tinggi dominan dengan intim lebih tinggi mana? Intim. 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 Kata-kata ada nggak? Kalau menurut saya, teori abaikan dulu. Kenyataan hidup. Benar nggak ya? Bahasa kasih dia itu adalah service dengan kata-kata. Strip quality time. Pasti benar. Nanti saya tanya sama Ian. Ian adalah cermat, suaminya masih stabil. Bahasa kasihnya tahu nggak kamu? Saya tahu. Saya tahu. Saya bisa tahu nggak? Saya bisa tahu nggak? Kamu bisa nggak tahu? Ian bahasa kasihnya itu apa? Physical touch sama quality time. Ngerti. Physical touch yang dicium terus. Kamu jangan terlalu banyak ngomong. Kalau ketemu dia cium aja langsung dipeluk. Pasti dia aduh asa disayang pisan. Begitu kamu banyak ngomong dulu, cerewet pisan. Naon eta teh? Geus banyak ngomong dipeluk aja. Dipeluk dan yang kedua tadi apa? Nah, dipeluk udah kemana-mana asup kamar aja. Dia bahagia sekali. Kamu minta apa aja, minta pesawat pasti dikasih. Kasih tepuk tangan. Ini kenyataan dalam kehidupan. Jadi harus tahu bahasa kasihnya. Nah, anak saya tahu dua-duanya. Istri saya tahu. Tapi yang lebih ajaib kan, kenal cucu kan. Saya punya 2 orang cucu. Kokonoa dengan Noni Sarah. Noni Sarah dulu yang paling kecil. Noni Sarah saya amatin 3 tahun udah kelihatan. Dia adalah cermat. Jadi kalau dikasih hadiah juga dia tuh rapi, simpen. Kemarin dapat angpau juga langsung dibarisin ya kepala ke sana, kepala ke kiri, dihabisin. Papanya memang 3 tahun, nggak mau diganggu. Hadiahnya dijaga, cermat. Nah gininya apa? Dominan. Kak bapak menyikini. Wani. Jadi bahasa kasihnya udah kelihatan. Dia adalah kado, hadiah dengan servis. Udah kelihatan. Waktu pisan. Omana. Nurun. Cantiknya juga nurun. Nah si Kokonoa beda. Ini cucu ya. Anak mengesering. Nah. Kalau si Koko dikasih hadiah apapun juga udah ada. Besok hilang. Gak tahu dia di mana. Bagi dia gak begitu perlu. Tapi kalau saya seminggu aja gak datang. Langsung seperti gak kenal. Seperti gak kenal. Padahal saya yang bisa.
Sebenarnya nggak kenal. Dan tiap kali telepon ke mamanya, mama sudah ada di mana? Mama sudah ada pulang jam berapa? Mama, mama, nanti kau datang, mama ada aja. Itu udah menunjukkan apa? Bahasa kasihnya. Waktu. Dan setiap kali ketemu, pasti dia tuh meluk, mellow. Yang dicium. Semoga dia tidak jadi playboy cap kampak. Selalu tebar pesona. Super. Jadi bahasa kasih dia kemungkinan besar adalah dia itu adalah stabil, intim. Dia bahasa kasihnya adalah waktu dengan sentuhan. Ada juga kata-katanya ada. Jadi udah kelihatan. Ada gambaran nggak? Ada gambaran. Penting nggak? Penting. Nah saya bagikan sama Sheni. Menurut Sheni si Noni Saka apa? Kita ngobrol ya. Saya keluarga. Noni Saka apa sih? Benar. Benar itu apa? Hadiah dengan servis pelayanan. Benar kan? Betul kan? Udah kelihatan kan? Udah kelihatan kan? Oh ya cepat sekali. Ya. Oh kokohnya bangun biasa jam berapa? Susah ya. Jam 7:08 ya. Persis mamahnya dulu ya. Susah dibangunin. Bangun. Susah sekali. Tapi Noni Saka jam 4, jam 5 sudah ngorejat langsung bangun sendiri. Bangun sendiri nggak usah dibangunin. 3 tahun udah langsung strategi sendiri. Udah kelihatan itu pelayan cepat. Gesit. Gesit sekali itu. Orang gini mah 1:5 lah. Kerjanya akan cepat. Dan dia selalu kalau ada hadiah selalu disimpan dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Alangkah indahnya kalau kita bisa terapkan ini untuk menyentuh keluarga dan pelayanan dan yang lain-lain. Silahkan tanya kita karena waktu tinggal beberapa menit lagi. Nangkap sesuatu nggak? Nangkap nggak? Nangkap ya? Ada yang tanya lagi silahkan. Halo? Nah, umumnya kita punya pasangan ada terbalik. Seandainya sebelum menikah, saya tes dulu calon menantu saya. Dan calon istri saya, seandainya dulu, itu untung sekali, tapi sudah terlambat. Karena kita akan menikah dengan orang yang berbeda bahasa kasih. Betapa indahnya kalau seseorang, dia itu adalah sentuhan. Terus pasangannya juga sentuhan. Di mana-mana. Peluk aja. Jadi di tempat umum juga pas cium-cium berani sekali. Itu pasti dua-duanya sentuhan. Tapi secara umum yang satu sentuhan, yang satu itu adalah pelayanan. Begitu dia nyentuh, jangan dekat-dekat sama saya. Nah begitu digituin itu sakit hati orang yang punya sentuhan fisik. Merasa tertolak cintanya, padahal tidak tertolak. Tapi karena dia lebih menekankan cepat tugas, target, pelayanan, dominan. Nah inilah yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Enggak ngerti bahasa kasih seseorang, pasangan kita. Dan kita menuntut orang harus berubah dulu. Nah ini yang masalahnya itu poinnya ini kita akan garis bawahi highlight. Ini yang harus kita akan bahas. Jam berapa sekarang? 10:30. Oke, silakan ada yang tanya lagi. Supaya lebih hidup, tanya lagi silakan. Ya, Yan. Kalau Yan nanya berarti benar-benar dia butuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Mau lagi kita, silakan Yan. Gimana kalau misalnya ternyata pasangan kita udah tahu tapi
tidak melakukan hal itu gitu kan. Kalau cewek kan lebih gampang karena mungkin diingat gitu kan. Tapi kalau suami biasanya ya udah dites cukup tahu aja gitu kan. Yes. Terus kedua, sebenarnya kalau misalnya mengetahui ini kan untuk mengetahui siapa diri kita. Nah, korelasinya dengan pengenalan akan Tuhan itu seperti apa? Apakah ada perbedaan atau sama aja maksudnya? Kalau orang mengenal dirinya sendiri dengan mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Karena kan semua orang juga pasti punya ini gitu kan. Ya, thank you. Ya, ini pertanyaan pengalaman pribadi atau pertanyaan umum? Oke, ya. Yang pertama, sejujurnya kita harus real dalam kehidupan. Yang lebih banyak belajar itu wanita atau pria tentang relationship, tentang parenting, tentang yang ginian. Wanita. Laki-laki sangat jarang. Sangat jarang. Karena itu kita harus pandai-pandai dalam hal ini adalah laki-laki itu orang yang sangat egois sekali. Jarang mau diberitahu. Nih, Pap dengerin ya. Tadi Pak Tim ngomong gini. Kamu itu bahasa kasihnya gini. Ini gini. Ini begini. Ini begini. Kelaki-lakian seorang laki-laki itu tidak bisa menerima demikian. Karena egonya sangat tinggi. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu, harus kewanitaan kelembutannya harus keluar. Seorang wanita harus twisting. Misalnya, dia itu bahasa kasihnya itu apa? Fisik, nyaring. Ya. Nah, kita langsung ngomong. Begitu di ngobrol, bukan gini. Pap, agamanya sedikit. Pap, sama saya dipijatnya sedikit ya. Pijat ya. Nah, ada bahas. Itu laki-laki sangat, laki itu sangat sangat membutuhkan sentuhan kelembutan dari seorang wanita. Jangan ngomong gini, Pap, ada 3 hal yang bahasa kasih. 1, 2, 3, langsung ngomong gitu. Udah dia tinggalkan. Ketika menyampaikan demikian, sentuhan kasihnya adalah dipijat. Tenang. Itu pasti langsung baterainya itu langsung kosong. Isi set langsung bikin. Dan ketika ngobrol dengan pria, usahakan jangan tatap matanya. Lihat saya. Itu ngajak perang. Tapi manja seperti merpati walaupun sudah menikah puluhan tahun. Papa, ya ceritain ya Pak sedikit ya. Itu langsung kelepek-kelepek. Jadi pertama adalah waktu sharing saat yang tepat bahasa kasihnya apa? Di-sharingkan. Susah atau gampang atau susah? Perjuangan, proses. Mau nggak kita untuk demikian? Ketika kesentuh kutub utara dan kutub selatannya, aneh kan? Begitu dia penuh dengan kutub utara selatannya, dia akan beri, maka akan diberi. Dia akan servis kita, kebutuhan kita. Nah masalahnya kita ingin suami dulu berubah dengan demikian. Nggak bisa. Kita sentuh dulu kutub utara, kutub selatannya. Kata-kata dengan sentuhan, maka yang 3 dia akan kebutuhan kita dia akan penuhin. Itu teknik dalam hubungan suami istri, touching supaya cicing. Yang kedua, apakah ada hubungannya dengan secara spiritual? Manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini mempengaruhi jiwa. Ya, jiwa. Jiwa mempengaruhi juga tubuh. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuhnya. Tubuh, jiwa, dan roh. Pasti akan ada pengaruh sangat besar
ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengendalikan jiwanya. Jiwa seseorang akan dikendalikan. Nah, jiwa itu akan mengendalikan tubuh. Tapi poin saya adalah seberapa kita tahu dia intim dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan tidak bisa dilihat dari jabatan di gereja. Dari pelayanan. Kita nggak bisa ngetesnya. Tapi saya sangat yakin orang yang hidup di dalam Tuhan, ada buah-buah rohnya, itu akan sangat berpengaruh di dalam karakter. Karena itu saya pernah ngebahas tentang karakter. Jadi puncak yang tertinggi dalam kehidupan manusia, kekristenan, adalah bukan karena kaya, sukses, atau pelayanan Tuhan. Tapi puncak yang tertinggi dalam kehidupan kekristenan adalah Roma 8 ayat 29. Karakternya serupa dengan karakter Kristus. Nah, kalau dia dewasa secara karakter, otomatis dia akan bisa mempengaruhi dan yang lain-lain. Jelas? Kasih tepuk tangan dulu. Yes. Oke, satu lagi pertanyaan. Udah gitu kita akan next. Jalan keluarnya harus bagaimana? Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya. Oh ya, wah Ding nih nggak kuat ya kalau nggak ngomongnya. Ya, silakan Ding. Ya, tadi yang Kotim bilang soal 5 bahasa kasih dengan apa ini personality ya, ada hubungannya. Tadi dilihat-lihat ini ya, iya ternyata benar juga gitu ya. Benar, Antara saya pasti sama benar, ya. suami ya. Nggak usah detail lah pokoknya. Cuman yang saya mau tanya gini Kotim, kan kalau tadi Kotim bilang kalau kita dapat pasangan yang tahu apa bahasa kasihnya yang sama, itu kan cenderung lebih nyaman ya, karena sama-sama tahu, sama-sama bisa mengasihinya dengan cara yang sama. Tapi justru kan katanya kita tuh lebih tertarik dengan orang yang justru personality-nya berbeda sama kita. Iya. Nah itu Wah, jadi nggak nyambung. Ding, pertanyaannya bagus sekali. Kasih tepuk tangan nih, bagus sekali nih. Ini sangat dalam. Tadi saya merenungkan di mobil, ini takut ada yang tanya ini. Karena saya bertentangan. Ilmu saya tentang ini, ilmu tentang ini, kau berbeda ya. Ternyata saya menemukan, Rik. Buat kamu ini jawabannya. Dan buat kita semua. Ternyata Bapak Ibu. Teman-teman, kalau soal personality, ya, dominan, intim, stabil, cermat, ini secara real ya, itu, tanda kutip, sebaiknya itu temperamen itu personality berbeda. Pasangan terbaik adalah yang terbalik. Sekali lagi, pasangan yang terbaik adalah yang terbaik. Karena kalau orang dominan kawin dominan ketika berantem, jenggut-jenggut. Nggak mau ada yang kalah. Kalau intim dengan intim di rumah, pasar. Ramai terus ngomong terus semua. Tapi kalau orang stabil dengan orang stabil, seperti es, dua-duanya, esnya banyak sekali. Oke? Kalau orang cermat dengan orang cermat, mikir terus seperti kuburan. Jadi Tuhan izinkan temperamen itu berbeda. Untuk saling mengisi, saling melengkapi. Yang satu ngegas dominan, yang satu itu ngerem. Kau ngegas terus masuk jurang. Kau ngerem terus nggak maju-maju. Tepatkah yang dikatakan Alkitab? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Banyak orang besi dengan besi nggak mau. Nggak jadi bercahaya. Besinya nggak tajam. Besi dengan tahu, hancur tahunya. Besi dengan kayu, hancur kayunya. Karena itu Tuhan izinkan kita menikah dengan orang yang saling memperlengkapi. Itu secara temperamen. Tapi kalau bahasa kasih, itu nyambung. Kita sedang berproses untuk apa? Menyesuaikan diri kita untuk bisa mengisi kebutuhan pasangan kita lebih utama dari diri kita. Nah, itu perlu pengorbanan. Perlu sangkal diri. Perlu lepaskan hak.
Untuk apa? Untuk bahasa kasihnya. Bisa sedikit demi sedikit. Bukan sama. Sedikit demi sedikit terpenuhi. Jadi bukan untuk samanya nih. Tapi proses untuk menggenapin bahasa kasihnya pasangan kita. Merasa gini, bahasa kasihnya dipenuhin. Dia aduh, kok punya istri teh sayang pisan sama saya. Kenapa? Tangkinya dipenuhi. Baterainya dicecer. Jawab. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau pasangan kita tidak berubah? Jawabannya 5 menit terakhir. Harus firman Tuhan tetap menjawabnya. Next. Yuk baca jawabannya. Fatimah. Kasih itu sabar. Nanti dulu. Kasih itu sabar. Dalam bahasa Inggris dikatakan long suffering. Long suffer. Panjang. Suffer itu apa? Penderitaan yang panjang. Kata pertama jadi long suffer. Panjang. Seandainya pun suami kita tidak berubah. Seandainya pun istri kita tidak memenuhi bahasa kasih kita. Kita harus tetap sabar. Karena itu ayat mengatakan dimulai kata definisi kasih itu adalah sabar, diakhiri dengan ayat yang dengan ke-8. Kasih itu tidak bersudahan. Sampai kapan Fatim sabarnya? Ayat 8 mengatakan tak berkesudahan. Coba lihat kakinya. Tak berkesudahan. Nggak ada yang tepuk tangan. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan itu maksudnya apa? Sampai maut memisahkan, tetap setia. Mudah? Enggak. Bahasa kasih saya apa? Kelihatannya. Sentuhan. Dan kata-kata. Sama dengan Sieni anak saya. Sama dengan Kokono. Isi saya. Pelayanan. Dan give. Sieni. Saya menulis buku, 21 buku. Dan teman-teman saya, komunitas anak rohani, waduh, Fatim seperti ini. So itu saya. Isi saya sekalipun belum pernah ngomong gini. Pap, hebat papa. Kau ngomong gitu, mungkin saya pingsan. Belum pernah. Anda bisa rasakan. Irit bicara. Saya ada orang yang sangat tersentuh. Disentuh. Dan saya kan dosen. Dan saya punya banyak karyawan dan yang lain-lain. Dan saya sangat mencintai anak-anak muda dan yang lain-lain. Ya, sentuh sini, sentuh. Di rumah, enggak. Kecuali dia harus disentuh dulu kutub utara. Hadiah dulu. Dengan pelayanan. Bagaimana caranya supaya dia happy? Saya baru sadar setelah menikah 10 tahun. Dia ngomong gini, Papa enggak sayang sama saya. Kurang sayang bagaimana? Timotius, buktinya bukan anak 2. Dan yang lain, bahasa kasih dia setelah saya baca, oh ternyata ada pelayanan. Sejak hari itu sampai hari ini, 32 tahun, begitu bangun pagi setelah saya doa, langsung saya loncat. Apa yang saya lakukan? Menjawab bahasa kasih dia. Beres-beres kasur.
beres-beres kasur, ranjang, cepet. Masuk ke WC itu banyak yang kuning-kuning segala macam. Diberes-beres. 10 menit, 15, udah beres demikian. Tiba-tiba istri saya langsung, Papa, kamu siang naon? Nggak dikasih kado hanya karena saya melayanin itu aja, makan, cuci piring, sampai hari ini cuci piring dan segala macam. Langsung dia peluk. Nah, saya melakukan bagian saya, menjawab kebutuhan dia, pelayanan. Dia menjawab dengan apa? Dengan kebutuhan saya. Tiba-tiba dia meluk saya. Cium saya. Papa. Yang waktu itu dari dulu saya katakan. Oh, saya baru tahu. Baik lagi. Jadi kasih itu adalah jawabannya sabar. Teruskan. Murah hati. Jangan menunggu. Just do it. Lakukan bagian kita. Apalagi? Tidak cemburu membandingkan dengan orang lain. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi lawan Tuhan sebenarnya adalah bukan setan. Bukan uang. Lawan Tuhan adalah ego. Mementingkan diri sendiri. Ego singkatan exit, cut out. Jadi kalau orang egois selalu adalah yang penting memuaskan diri sendiri. Pelayanan untuk apa? Bukan untuk Tuhan. Memuaskan kekayaan. Memperkaya diri sendiri. Dan itu ego. Jadi kehidupan suami istri sebenarnya adalah menghancurkan ego. Nah, lawan daripada ego adalah kasih. Ego itu adalah segala sesuatu dilakukan untuk memuaskan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Mau orang lain mati, mau pasangan mati, mau anak hancur, nggak apa-apa. Asal puas diri sendiri. Tapi kasih adalah segala sesuatu dilakukan untuk memberkatin orang lain. Walaupun diri menderita. Itulah kasih. Nggak ada yang kasih tepuk tangan nggak apa-apa. Kan orang intim harus tepuk tangan. Lanjut. Ia tidak pemarah. Nah, ini tidak pemarah nih. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi poin terakhir selesai. Nah, kita selesai ya. Poinnya apa, Pak Tim? Poinnya adalah ayat yang ketujuh. Jadi kalau pasangan kita adalah butuhnya, buat gambar yang pertama, butuhnya adalah pelayanan, ya kita layanin aja. Kalau pasangan kita butuhnya adalah untuk kata-kata, ya ucapan kata-kata peneguhan aja tiap hari. Kalau dia butuhnya adalah untuk disentuh, ya peluk aja, dia cium aja, pegang tangannya, pegang kakinya, kerokin dan yang lain-lain. Kalau pasangan kita butuhnya adalah hadiah, ya kasih hadiah ya. Ya pada ulang tahun, pada waktu bukan mahal, yang kecil-kecil, ya kasih kejutan-kejutan, lakukan aja. Kalau dia butuhnya quality time, ya kita lakukan aja. Udah kerja dan yang lain-lain, ambil waktu teduh bersama-sama. Jadi poinnya terakhir kita selesai, lakukan seperti kita ingin dilakukan, lakukan duluan. Sentuh baterainya, utara selatan dengan bahasa kasihnya. Saya jamin dalam nama Yesus Tuhan, keluarga kita akan dipulihkan Tuhan, anak-anak kita akan bahagia, dia tenang bersama dengan kita, dan akhirnya kehidupan kita akan menjadi orang yang berbahagia dan berhasil. Bagi beda kasih. 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 Lembut. Kasih. Pasti memaafkan. Kasih. Pasti murah hati.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih. Kasih, kasih lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, Kasih Tuhan. katakan dalam doa kita, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kasih, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu setiap. Bapak Surgawi, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan yang real, nyata setiap hari dalam keluarga. Adakah di antara kalian kering karena merasa tidak dicintai oleh pasangan? Karena kebutuhanmu, bahasa kasihmu tidak dijawab oleh pasanganmu. Tapi siang ini dengar, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu-satunya supaya kita bisa menerapkan bahasa kasih, bukan menurut pengetahuan dan ilmu jiwa terbatas. Bahasa kasih. Kasih itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Apa kasih yang terbesar? Kasih Yesus. Anda harus mengalami kasih Yesus dulu. Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah. Anda harus dipenuhi dengan kasih Allah. Kekosongan Anda, jiwa yang kosong, jiwa yang marah, jiwa yang berontak, jiwa yang kecewa. Diisi dengan kasih Kristus ada di hati. Kalau engkau punya kasih Kristus, tangkimu sebenarnya sudah penuh walaupun pasanganmu, walaupun engkau sendiri tidak menikah, ataupun engkau tidak punya pasangan, kasih Kristus sudah ada. Kalau engkau punya kasih, engkau bisa memberi kasih kepada sesamamu. Dengan bahasa tadi, 5 bahasa kasih engkau bisa terapkan. Orang miskin tidak akan bisa memberi sesuatu kepada orang lain karena dia miskin. Hanya orang kaya yang bisa memberi. Kaya itu adalah kaya kasih. Itu sumbernya, teman-teman. Terima kasih Yesus. Mengalir terus kasih Kristus. Kasih Kristus. Dan kau bisa alirkan kepada pasanganmu. Jangan menuntut, jangan marah, jangan kecewa. Mulai lakukan yang terbaik dengan bahasa kasihnya. Amin. Amin. Kau mau mempraktekkan, memberikan kasih dulu kepada pasanganmu, bukan menuntut, bukan menunggu. Dekapkan tanganmu di dadamu sebagai doa kita kepada Tuhan. Kasihmu kudus, kasih
Kasih Roh Kudus. Setiap datang. Terima kasih buat kasih Yesus yang telah diberikan di kayu salib, kasih yang terbesar sudah kami terima mengisi semua hati kami. Dan kasih Kristus itu kami akan limpahkan dengan 5 bahasa kasih kepada pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, teman-teman kami, karyawan kami, atas kami, dimanapun kami ada, kami menyerukan kasih Kristus dengan melakukan sesuatu yang nyata lulu. Dan kami akan melihat keajaiban kasih Kristus mengubahkan banyak orang. Karena hidup kami menjadi tangan, hati, dan mata Yesus sendiri. Tuhan pimpin semua kehidupan dalam keluarga kami. Dan sebentar kami akan pulang. Berdoa untuk Leni, anaknya DB, Lu di rumah sakit. Kami kedangkan tangan dalam nama Yesus. Healing in the name of Jesus Christ. Amin. Amin. Kami pulang dengan bawa berkat dari Bapak Surgawi. Angkat tangan saudara. Hati saudara diangkat. Terima kasih Yesus Kristus. Dan penghiburan kekuatan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang diberkatin katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk ya.